Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi tentang ikatan kimia untuk kelas 10. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi di tingkat atom, yaitu ikatan antara atom dengan atom dengan molekul, atau molekul dengan molekul. Nah, mengapa atom-atom ingin berikatan dengan atom yang lain? Simak terus ya pembelajaran ini sampai selesai agar kalian mendapatkan informasi dengan utuh. Oke. Kenapa tadi atom ingin berikatan dengan atom lain? Itu salah satu penyebabnya adalah ingin mendapatkan suatu keadaan yang stabil. Nah, keadaan yang stabil itu yang seperti apa? Nah, di sini ada skema tentang terbentuknya ikatan kimia, yaitu konfigurasi elektron stabil. Jadi syarat yang pertama di sini adalah adanya konfigurasi elektron yang stabil. Kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua, peran elektron di dalam ikatan kimia itu apa? Kemudian yang ketiga adalah lambang Lewis. Jadi biasanya untuk memudahkan terbentuknya suatu ikatan kimia, itu kita bisa gambarkan dengan lambang Lewis atau rumus dari Lewis. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, konfigurasi elektron stabil itu adalah konfigurasi dari gas mulia, yaitu golongan 8A, di mana pada unsur gas mulia atau golongan 8 ini ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Itu mempunyai elektron valensi atau elektron di kulit terluarnya isinya semuanya 8 kecuali helium, yaitu berisi 2 elektron karena helium hanya punya nomor atom 2. Nah, maka suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2 yang disebut dengan kaidah Doppler, atau saat elektron valensinya berisi 8, yaitu dengan kaidah oktet. Nah, unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti yang dimiliki oleh gas mulia. Karena kita tahu bahwa gas mulia ini adalah suatu golongan yang inert, yang mana dia punya sifat yang sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur-unsur yang lain dikarenakan konfigurasi elektronnya yang sudah penuh, berisi 8 elektron atau 2 elektron. Jadi ini disebut dengan konfigurasi elektron stabil. Oke, lalu bagaimana terbentuknya ikatan kimia? Cara unsur untuk mencapai kestabilan itu bisa melalui dengan membentuk suatu senyawa atau pembentukan suatu senyawa, yaitu bisa merupakan senyawa ion atau bisa juga berupa senyawa kovalen. Nah,
Bagaimana senyawa ion ini diperoleh atau didapat? Yaitu dengan cara perpindahan elektron atau terjadi serah terima elektron. Lalu unsur atau atom mana yang bisa mengalami perpindahan elektron atau mengalami serah terima elektron, yaitu unsur yang satu dapat melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif, dan unsur yang satunya atau yang lainnya dapat menangkap elektron yang dilepaskan dari unsur pasangannya sehingga membentuk ion negatif. Nah, unsur yang dapat melepaskan elektron itu biasanya berasal dari unsur-unsur golongan logam, sedangkan unsur-unsur yang dapat menangkap elektron itu biasanya berasal dari unsur golongan non-logam. Nah, ketika kedua unsur ini saling berikatan, maka senyawa yang terbentuk mempunyai ikatan ion dan senyawanya disebut dengan senyawa ion. Nah, cara yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan cara menggunakan bersama pasangan elektron. Jadi, kalau menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama, yaitu syaratnya dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektronnya bersama untuk membentuk ikatan kovalen. Ya. Jadi di sini untuk terbentuknya suatu ikatan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan ikatan ion atau melakukan ikatan kovalen, dan satu lagi dia bisa melakukan ikatan logam. Nah, lalu apa itu lambang Lewis? Lambang Lewis dinyatakan dengan cara menuliskan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensinya. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Kita perhatikan tabel di sini. Ada hidrogen, kemudian ada litium, natrium, kalium, rubidium. Ini adalah unsur-unsur golongan 1A. Maka dia punya elektron valensi 1. Elektron valensinya bisa digambarkan dengan satu titik atau satu garis ikatan. Contoh yang lain misalnya berilium, magnesium, kemudian kalsium, strontium. Ini adalah unsur golongan 2A. Maka unsur golongan 2 ini punya dua elektron valensi yang bisa digambarkan dengan dua titik atau dua garis ikatan. Demikian seterusnya, apabila dia unsur golongan 3A berarti ada 3 titik atau 3 garis ikatan. Golongan 4 bisa digambarkan dengan 4 titik atau 4 garis ikatan dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas, tadi sudah kita singgung di depan, apa itu ikatan ion? Ikatan ion disebut juga dengan ikatan elektrovalen, yaitu terbentuk karena adanya serah terima elektron.
Unsur yang bisa membentuk ikatan ion yaitu unsur logam yang punya kecenderungan melepas elektron sehingga menghasilkan ion positif, dan unsur non-logam yang punya kecenderungan untuk menerima elektron sehingga menghasilkan ion negatif. Nah, berarti ikatan antara ion positif dengan ion negatif dari logam dan non-logam tersebut disebut dengan ikatan ion. Contohnya adalah senyawa NaF. Kita perhatikan animasinya di sini. Natrium di sini adalah punya elektron sebanyak 11. Ini 1, 4, 6, 8, 10, dan 1 elektron yang berada di kulit terluar yang disebut elektron valensi. Ketika elektron valensinya dilepaskan, maka dia akan membentuk membentuk ion natrium positif 1, ya, membentuk ion plus 1 karena melepas 1 elektron. Sehingga elektron di kulit terluarnya ini menjadi 8. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 masing-masing 1 pasang elektron. Maka di kulit yang kedua dari Na ini menjadi berisi 8. Berarti menjadi lebih stabil ketika berada pada bentuk ion Na plus 1. Nah, karena Na melepaskan elektron, maka atom F yang punya nomor sebanyak 9, ya, dia akan menangkap 1 elektron dari natrium, sehingga di kulit paling luar yang tadinya F cuma hanya berisi 7, ini yang warna biru, setelah menangkap 1 elektron dari Na, maka kulit terluarnya menjadi 8, sehingga menjadi stabil. Maka F menjadi F- karena menerima 1 elektron atau menangkap 1 elektron sehingga menghasilkan ion F negatif 1 karena yang ditangkap elektronnya cuma 1. Sehingga ikatan antara Na plus dengan F-1 ini merupakan ikatan ion. Ya, senyawa NaF-nya disebut dengan senyawa ion. Oke, kita lanjut ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Kalau di ikatan ion tadi serah terima, maka di ikatan kovalen ini adalah penggunaan bersama, ya. Jadi pasangan elektronnya digunakan bersama-sama. Dan ini terjadi bila unsur yang berikatan sama-sama unsur non-logam, ya, sama-sama yang membutuhkan elektron di sini sehingga dipakai bersama-sama. Contohnya adalah H2. Kita lihat animasinya di sini. Hidrogen masing-masing mempunyai 1 elektron di kulit terluarnya. Berarti dia tidak stabil karena tidak mencapai kondisi duplet atau tidak sesuai dengan kaidah duplet di mana kulit terluarnya adalah 2. Maka kalau hidrogen mau stabil, berarti dia harus berikatan sesama hidrogen di sini. Ya, contohnya ini H2.
berarti ikatan antara hidrogen dengan hidrogen. Apakah hidrogen harus berikatan dengan hidrogen? Oh tidak, ini hanya satu contoh bahwa hidrogen bisa berikatan dengan hidrogen yang lain untuk mendapatkan kondisi yang stabil seperti gas mulia, yaitu kulit terluarnya menjadi berisi 2 yang dikenal dengan aturan duplet. Nah, sehingga di sini 2 elektronnya ini sekarang dipakai bersama-sama. 1 elektron dari milik hidrogen yang pertama, 1 lagi elektronnya milik hidrogen yang kedua, kemudian dipakai bersama-sama sehingga sekarang masing-masing hidrogen memiliki 2 elektron. Sehingga mengikuti atau sesuai dengan kaidah duplet, maka menjadi lebih stabil. Oke. Jadi berdasarkan jenis ikatan kovalen, berdasarkan jumlah ikatannya, maka di sini bisa dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal itu terjadi akibat penggunaan bersama 1 pasang elektron. Digambarkan dengan sepasang elektron atau bisa dituliskan dengan 1 garis lurus. Contohnya tadi senyawa H2. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 itu terjadi akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron. Jadi kalau yang dipakai 2 pasang elektron, maka disebut ikatan kovalen rangkap 2. Bisa digambarkan dengan 2 garis lurus atau 2 pasang elektron. Contohnya senyawa O2. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 3 itu bisa terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron. Digambarkan dengan 3 pasang elektron atau 3 garis lurus. Contohnya adalah senyawa N2. Kekuatan ikatan kovalen rangkap 3 lebih kuat dibandingkan rangkap 2 dan rangkap 2 lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada yang disebut dengan kovalen koordinasi, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk jika elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Jadi yang memiliki elektron itu hanya salah satu atom, tetapi dipakainya bersama. Itu namanya kovalen koordinasi. Ini contohnya, ada atom oksigen, ada atom nitrogen, dan ada atom hidrogen. Atom oksigennya ada 2, oksigen itu elektron valensinya 6, ya, dia ada di golongan 6A, ini digambarkan dengan 6 titik yang diwarnai dengan warna merah. Ini juga oksigen sama. Nah, nitrogen punya elektron valensi 5 karena dia ada di golongan 5A. Digambarkan dengan 5 titik warna biru, dan hidrogen ini adalah golongan 1A, dia hanya punya 1 elektron valensi. Nah, ketika O, N, dan H berikatan, maka di sini menghasilkan senyawa HNO2. Karena atom H-nya 1, atom N-nya 1, atom O-nya ada 2. Sehingga senyawanya HNO2. Nah, senyawa HNO2 ini
memiliki ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggalnya ada di N dengan H, karena N menyumbang 1 elektron, H juga menyumbang 1 elektron, kemudian dipakai bersama-sama. Ini namanya kovalen, tapi bukan koordinasi. Kovalen biasa dan kovalennya tunggal, maka ditulis dengan 1 garis. Kemudian N dengan O, yang di sebelah kiri O-nya, ini adalah ikatan kovalen rangkap 2, karena masing-masing atom O menyumbang 2 elektron, atom N juga menyumbang 2 elektron yang kemudian dipakai bersama. Sehingga ada 2 pasang elektron, maka ditulis dengan 2 garis. Ini namanya ikatan kovalen rangkap 2. Dan kovalen koordinasinya ini terjadi antara N dengan O yang di atas. Ini dikarenakan N-nya punya 2 elektron, O-nya tidak menyumbang elektron. Tetapi setelah dipakai bersama, 2 elektron ini dimiliki oleh N dan juga dimiliki oleh O. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan kovalen koordinasi. Karena elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Sehingga sekarang masing-masing mempunyai keadaan yang stabil. O yang di sebelah kiri sekarang elektronnya menjadi 8, memenuhi kaidah oktet. N-nya juga memenuhi kaidah oktet karena menjadi 8 elektronnya di kulit luar. O yang di atas setelah mendapatkan sumbangan dari N secara koordinasi ini juga menjadi 8, dan N dengan H ini mengikuti kaidah duplet, yaitu ada 2 elektron untuk H. Ya. Sehingga ini namanya kovalen dan ada kovalen koordinasi. Oke, kemudian berdasarkan polar dan nonpolar, ikatan kovalen bisa dibedakan menjadi kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kovalen polar terjadi bila atom-atom memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H dengan Cl. Harga elektronegativitas H dengan Cl ini berbeda cukup besar. H dengan Br juga H dengan H2O, H dengan O. Ini disebut kovalen polar. Kovalen nonpolar, ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya H2, CH4, kemudian di sini BF3. Nah, kepolaran suatu senyawa itu ditentukan oleh beberapa hal. Ini untuk membantu kalian di sini, yaitu 1, harga momen dipol, yaitu berdasarkan perhitungan dari keelektronegatifan. Di sini kalau momen dipolnya itu sama dengan 0, berarti nonpolar. Kalau momen dipolnya lebih besar dari 0, berarti dia polar. Kemudian dilihat dari bentuk molekulnya. Jika dia simetris, berarti nonpolar. H2 berarti simetris. CH4, C di tengah dengan H4 itu berarti simetris. BF3 itu simetris. Kemudian kalau dia asimetris, berarti dia polar. Kemudian yang ketiga, molekul yang terdiri atas 2 buah atom. Kedua atom sejenis, berarti dia nonpolar. Kedua atom tidak sejenis, bisa jadi dia polar. 4, molekul yang terdiri atas 3 atau lebih atom. Ya. Atom pusat punya PeB
itu polar. PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Maka kalau di dalam atom pusatnya ada elektron bebasnya, berarti kecenderungannya dia polar. Sedangkan kalau tidak punya PeB, itu kemungkinan besar adalah non-polar. Nah, bagaimana perbandingan sifat senyawa ion dengan kovalen? Senyawa ion biasanya punya titik leleh dan titik didih yang tinggi, larut dalam pelarut polar, contohnya air, dan tidak larut dalam pelarut non-polar. Pada suhu kamar berwujud padat, dalam bentuk larutan dan leburannya dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi dalam bentuk padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa kovalen, titik leleh dan titik didihnya rendah karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Sebagian larut dalam pelarut polar dan sebagian larut dalam pelarut non-polar, yaitu sesuai dengan senyawa kovalennya, apakah dia polar atau non-polar. Pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misalnya H2, CO2. Ada juga yang berwujud cair seperti air, H2O, HCl. Dan ada pula yang berwujud padat, misalnya SiO2. Sebagian larutannya dapat menghantarkan listrik seperti HCl, dan sebagian lagi tidak menghantarkan arus listrik baik dalam bentuk larutan, leburan maupun padatan. Misalnya Cl2. Nah, apa itu penyimpangan kaidah oktet atau duplet? Ada beberapa senyawa yang terbentuk dari atom dengan atom tetapi tidak mengikuti kaidah oktet atau duplet. Kita perhatikan di sini BF3. Nah, kalau pada NH3 ini jumlah elektron valensi N mengikuti kaidah oktet karena ada 8. H mengikuti kaidah duplet karena ada 2. Nah, sekarang perhatikan BF4. B itu golongan 3, hanya punya 3 elektron valensi. F golongan 7 punya 7 elektron valensi. Kemudian 1 elektron dari F dan 1 elektron dari B dipakai bersama, berarti kovalen ikatannya. Nah, namun di sini BF3 ini menyimpang dari kaidah oktet karena jumlah elektron valensinya hanya 6 ya. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah PCl5. PCl5 ini juga menyimpang dari kaidah oktet dikarenakan P ini golongan 5A ya. Golongan 5A sehingga elektron valensinya ada 5, sedangkan Cl itu golongan 7, elektron valensinya ada 7. 5 dari P, 1 elektron bekerja sama dengan Cl, 1 elektron ini dengan Cl, berarti ada 5 pasang kovalen ya. 5 elektron yang dipakai bersama. Berarti elektron valensinya pada P menjadi 10, maka tidak memenuhi atau menyimpang dari kaidah oktet. Oke, yang terakhir adalah ikatan logam, yaitu ikatan antara logam dengan logam. Elektron valensi dari logam bergerak dengan cepat membentuk lautan elektron yang mengelilingi inti ya.
Jadi ikatan yang terbentuk ini sangat kuat karena atom logamnya, muatan positif dari atom logam ini akan bergerak begitu cepat sehingga menghasilkan lautan dari elektron, ya, bergerak dengan cepat membentuk lautan elektron yang mengelilingi inti. Sehingga di sini terjadi ikatan antara logam dengan logam itu menjadi sangat kuat. Ya, ciri-ciri ikatan logam adalah atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Jadi ini susunannya sangat rapat. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepas untuk membentuk ion positif. Kulit terluar atom logam relatif longgar, terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Ini yang disebut dengan lautan elektron. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Ya, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron atau lautan elektron yang menyelimuti ion-ion positif dari logam. Demikian tadi pembahasan tentang ikatan kimia. Semoga kalian bisa mendapatkan kemudahan untuk mempelajari materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.